telah jadi min haitsulah tasib, di luar ekspektasi. Berkat inovasi dan kegigihan generasi ketiga, Jenang Mubarok andalan UMKM Kudus sukses go internasional. IPJT TV Channel Kudus. Kabupaten Kudus, Jawa Tengah awalnya dikenal sebagai kota kretek, karena telah berdiri perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Pemiliknya juga dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia pada tahun 2016 dan 2017. Lambat laun seiring dengan perkembangan waktu, predikat kota Kudus bertambah. Selain sebagai kota kretek, Kudus juga disebut kota jenang. Perusahaan makanan tradisional yang diberi nama Jenang Mubarok ini awalnya dibuat untuk cemilan, makanan ringan keluarga, yang dirintis Ibu Hajah Alawiyah pada tahun 1910 yang dikenal sebagai generasi pertama. Setelah Ibu Hajah Alawiyah wafat, perusahaan dilanjutkan putranya bernama Haji Ahmad Shohib, yang dikenal sebagai generasi kedua. Di tangan Haji Ahmad Shohib, perusahaan ini dikenal dengan perusahaan Jenang Sinar 33 PJ33 dan mulai diproduksi secara massal dan dipasarkan kepada masyarakat lebih luas. Sebagai bagian dari pengembangan pada tahun 1975, perusahaan meluncurkan 3 merek sekaligus yaitu Mubarok, Mabrur dan Viva. Ternyata merek yang diluncurkan perusahaan jenang ini telah menjadi trend center di lingkup industri jenang. Hal ini terbukti banyak para pesaing bisnis yang meniru merek tersebut dengan harapan bisa meningkatkan omset penjualan jenang lainnya. Pada saat Haji Ahmad Shohib berusia sepuh, pada tahun 1992 perusahaan diserahkan kepada salah satu putranya bernama Haji Muhammad Hilmi SE, yang selanjutnya disebut generasi ketiga. Seorang lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta, dan juga alumni Pondok Pesantren Modern Gontor Jawa Timur mulai mengembangkan sayap manajerialnya lebih profesional, yaitu dengan mendirikan perusahaan CV Mubarok Food Cipta Delicia MCD sebagai pengembangan dari Jenang 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sedulur IPJT TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita kebetulan berkunjung di perusahaan Jenang Mubarok atau Jenang 33, dan kali ini kita sudah bersama dengan direktur ya. Mas Haji Muhammad Hilmi, sarjana ekonomi. Beliau adalah owner di PT Mubarok Food Cipta Delicia. Betul, kan ya. Begitu. Mas Hilmi, supaya kita lebih akrab gitu ya. Jadi kebetulan kita temen dulu. Mungkin masyarakat sudah banyak yang mengetahui lah Jenang 33 itu seperti apa, kemudian sejarahnya bagaimana. Sekarang bisa seperti ini tentu kan tidak ujuk-ujuk, ada ikhtiar ya. Mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat Kudus dan sekitarnya bagaimana sebenarnya sejarah awal mungkin usaha yang awalnya usaha rumahan, kemudian meningkat menjadi UMKM, dan sekarang sudah mungkin dalam banyak referensi ini sekarang sudah go internasional, kan begitu. Bagaimana Mas Hilmi bisa menceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah proses panjang perjalanan dinamika Mubarok Food ini tidak terlepas dari generasi pertama, generasi pencetus, generasi pendiri. Ini kebetulan simbah kakek nenek dimulai tahun 1910, jadi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi
Simbah ini berdua dibantu dengan 1 orang tenaga pekerja sudah mulai usaha rumahan. Pada saat itu memang belum ada namanya, tapi dalam dokumen resmi perusahaan kami ada sejarah yang menyebutkan bahwasanya tahun 1910 itu diawali usaha rumahan ini. Alhamdulillah dengan semangat kerja keras, pantang menyerah, kemudian juga dengan ikhtiari lahir batin, alhamdulillah dengan berbagai kendala, kemudian juga tentu ada peluang-peluang tertentu, tetap berikhtiar mencoba untuk membuat jenang. Alhamdulillah dari ikhtiar perjuangan tidak mengenal menyerah, dan spirit kebersamaan di internal keluarga membuahkan hasil. Ini dengan semangat seperti ini ditekuni, akhirnya pada tahun 1910 ya, 1930 sudah mulai berani ini diproduksi sedikit lebih besar dan mulai dijual di luar rumah. Kalau awalnya memang rumah sekaligus tempat produksi. Tapi mulai 1910 jenang sudah mulai dijual di pasar Dubar. Mulai pasar pertama di sekitar Menara itu sekitar Masjid Menara itu. Alhamdulillah karena kepercayaan yang luar biasa tetap menjadi bahasa Jawanya itu titenan, karena kepercayaan luar biasa ini berkembang. Dan alhamdulillah sampai memasuki generasi yang kedua. Kenapa ini generasi kedua sudah harus mulai belajar dan meneruskan perjuangan generasi kedua? Pertama, karena generasi pertama itu sidur pada tahun 1940, sehingga mau tidak mau usaha rumahan ini yang dibangun oleh generasi pertama diteruskan oleh putra putrinya, dan diteruskan generasi kedua tahun 1940 oleh yang dipimpin dikomandani oleh salah satu putra dari generasi pertama. Itu kan bapak saya yang Haji Sohib ya. Ahmad Sohib Bakuri itu satu yang putra, yang lainnya putri. Nah, akhirnya dengan semangat yang sangat luar biasa, tidak pantang menyerah dengan kondisi yang ada. Bisa kita bayangkan banyak keterbatasan yang oleh penjajah kan, masa penjajahan. Kondisinya masih seperti itu ya. Termasuk pernah ada pembatasan bahan baku. Nah, pengusaha kan harus banyak akal ya. Bagaimana ada bahan substitusi. Ketan itu yang akhirnya pernah bikin gaplek. Jenang gaplek. Begitu kondisi agak membaik, lagi bahan ketan, ketan. Alhamdulillah generasi kedua sudah mulai sedikit berkembang dari waktu ke waktu, termasuk dari sisi bagaimana memandang jauh ke depan. Visinya sangat luar biasa. Kami mencoba untuk menelusuri sejarah dari awal sampai generasi kedua. Ternyata dokumen yang ada di perusahaan generasi kedua sudah mulai berpikiran bagaimana ke depan perusahaan ini aman dari sudah berpikir proteksi ya, termasuk internal maupun eksternal. Jadi pengusaha kan harus berpikir kepemilikan di internal bagaimana harus aman. Jadi ada kesepakatan keluarga, ada legalitasnya, termasuk eksternal. Nah itu pada tahun 1946 pada bulan September generasi kedua yang dipimpin oleh bapak saya itu sudah mulai berpikir mengajukan surat permohonan
perlindungan merek ke Jakarta. Luar biasa. Padahal di tahun itu baru setahun setelah dideklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Itu yang selalu saya presentasikan dan menjadi poin utama. Dan dokumen itu masih tersimpan baik ya, luar biasa. Tersimpan dan dengan merek Sinar 33. Sampai sekarang merek ini masih ada dan kita perbarui sampai sekarang. Ini menjadi legend merek. Legenda kita yang terus kita uri-uri, kita sempurnakan, kita masukkan. Nah, kenapa ada merek-merek lain? Ya ini diversifikasi merek terkait dengan konsep dan strategi marketing. Bagian dari inovasi produk ya. Iya. Jadi apa namanya? Jadi yang paling fondamen itu kepemilikan itu di internal harus jelas. Yang kedua kepercayaan. Nah, kepercayaan ini memang menyangkut banyak aspek kalau kita terjemahkan. Bagaimana kita bisa dipercaya di internal, mungkin harus dipercaya anggota keluarga besar. Karena ini kan kepemilikan keluarga besar. Tidak mudah untuk bisa seperti itu karena dipercaya internal mitra kita. Pengalaman di beberapa perusahaan keluarga yang ada, khususnya di Kudus itu tidak mampu bertahan di generasi berikutnya ya. Jadi ini memang kita banyak sharing, banyak belajar dari perusahaan-perusahaan, mulai perusahaan yang kecil, menengah maupun saya mengakui pada saat mulai 92 saya memimpin, saya belajar dari dodol Garut. Iya. Saya mencoba untuk belajar kenapa nama dodol itu lebih membumi. Iya betul. Jadi saya belajar. Akhirnya saya dapat ilmunya, dapat manajemennya, dapat banyak hal yang sama. Tapi pada saat studi banding, saya tidak menyebutkan dari jenang. Saya izinnya dari operasi. Tidak apa, yang penting sharing dapat ilmunya kan begitu. Pak Hilmi, mungkin ini sekilas sejarah tentang keberadaan perusahaan jenang yang dulu seperti itu, sekarang bisa seperti ini. Tentu 2 tahun terakhir ketika badai gelombang COVID-19 ini melanda negara kita, bahkan di negara seluruh dunia ya, sangat amat berpengaruh terhadap keberadaan perusahaan, apalagi perusahaan jenang ini kan sangat identik dan berkorelasi dengan para wisatawan, beliau-beliau yang ziarah di beberapa makom. Ini pada saat 2 tahun terakhir di masa pandemi itu seperti apa untuk memelihara agar karyawannya tetap bisa bekerja dan mendapatkan income, kemudian pemasaran juga tetap berjalan dan inovasi terus berlanjut. Seperti apa saat itu, Pak? Kita memang cukup kaget pada saat awal tahun 2020 menjelang Lebaran. Pada saat itu kita cukup kaget, bahkan kita kan terkait dengan wisata. Jadi ada banyak wilayah yang di lockdown, sehingga yang jauh sebelumnya untuk stok persiapan Lebaran itu tidak bisa kita jangkau lagi, nggak bisa kita tembus lagi karena wilayahnya sudah kadung produksi ya. Akhirnya memang ya udah, ini suatu takdir yang harus kita sikapi dengan legowo, dengan ikhlas. Tapi saya tetap optimis karena bagaimanapun ikhtiar kita sudah dimulai dari proses lama. Artinya kami mempersiapkan semua sistem, semua personil SDM yang ada itu dilandasi dengan semangat kebersamaan, bagaimana mewujudkan visi misi dan tujuan perusahaan menjadi PR kita bersama. Memang pada saat kami mulai memimpin tahun 1992, jadi generasi ketiga saya ini 1992 sampai sekarang, jadi tepat 3 dekade sekarang, 2022. Itu saya mencoba untuk bagaimana arah perusahaan ini jelas. Jadi generasi pertama, kedua banyak
kemajuan, banyak hal yang positif, tapi tentu kita tidak memungkiri ya ada kelemahan-kelemahan karena era ketika itu belum ada visi misi, tujuan belum ada, jadi termasuk jobdesk sistemnya seperti apa belum ada. Sehingga saya harus mulai dari hal yang paling prinsip, bagaimana kebersamaan kita bangun. Dia ada sense belongingnya dan melalui semangat entrepreneur, termasuk nanti sense of crisisnya. itu iya, baru muncul setelah ada. Ya, itu kan kami bangun sebuah proses panjang dan kami hadirkan in-house training termasuk exo training. Jadi ini tak lepas dari misi kami ya. Jadi kami setelah kami bagaimana sepakat diskusi menciptakan sebuah visi besar kami saat itu seperti mimpi besar, tidak apa mimpi nggak bisa jalan, harus setinggi bintang Surya ya. Bagaimana Mubarak menjadi makanan khas Indonesia berkelas dunia, itu mimpi besar kami dari Kudus untuk dunia. Visi besar kami itu. Ada apa yang penting? Tapi melihat penghargaan yang mungkin terpampang di sana itu begitu luar biasa ya. Artinya di generasi ketiga ini inovasi yang sudah dilakukan oleh Mas Hilmi sebagai owner tentu ya, artinya dengan mungkin banyak belajar dari sana sini, akhirnya saat ini Mubarak ini menjadi betul-betul sudah menjadi ikon kan begitu dari Kudus untuk dunia. Karena di beberapa negara ini sudah mulai tertarik untuk mengkonsumsi, khususnya para jamaah haji ya, ini sudah ketika kita bicara tentang sejarah, jadi mungkin di sebelah utara di kantor ini kan terpampang besar ada nama Museum Gus Jigang ya. Barangkali mungkin Mas Hilmi bisa sedikit menceritakan artinya ide dasar kemudian membangun sebuah museum yang tentu dibiayai oleh perusahaan sendiri ya. Seperti apa? Ya, jadi untuk bisa menjawab ini tentu ada cerita sebelumnya. Jadi saya kembali ke visi. Ini kan nggak main-main ya. Betul. Jadi bagaimana menjadi makan khas Indonesia berkelas dunia. Akhirnya PR besar ini kami bagaimana harus bisa kami OCI dalam beberapa misi. Akhirnya kami mencoba untuk membuat ini menjadi misi yang mana yang menjadi skala prioritas, walaupun semuanya penting. Akhirnya ada 3 misi dari sisi produksi, SDM, dan marketing. Nah itu 3 yang harus kami. Nah ini tak lepas dari bagaimana kami bisa keluar dari krisis beberapa waktu yang lalu. Ini tak lepas dari bagaimana karena kami bergerak di bisnis olahan makanan semi bahasa, itu yang mulai dari kualitas. Kualitas bagaimana inputnya, dan kemudian processingnya bagaimana, outputnya bagaimana, itu harus sesuai dengan standarisasi. Intinya membangun kepercayaan kepada konsumen. Ini tidak mudah ya. Jadi ini dari sisi produksi itu. Jadi bagian inputnya ya itu kan bahan baku. Itu harus terstandar. Di sini hampir semua persyaratan internasional kami dipenuhi dan sudah diakreditasi dan ada surveillance-nya dan seterusnya. Dan semuanya masuk ISO, HACCP, semuanya sudah semuanya. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya sumber daya manusianya. Jadi ini kami membangun SDM dengan falsafah 3 karakter: kreatif, inovatif, amanah, dan profesional.
Jadi 4 karakter ini harus menyatu dari semua personil SDM yang ada di sini. Dan mampu diimplementasikan oleh SDM yang mumpuni itu tadi ya. Jadi 4 karakter nggak ada satu. Jangan di tempat, jangan di tempat. Bahkan bisa tidak sekedar tempat, tapi bisa menghancurkan. Itu kami alami. Jadi kita harus semangat membangun inovasi, kreativitasnya seperti apa? Kreatif amanah. Ya, ini yang Itu mungkin kami gampang bicara tapi susah. Utamanya di marketing. Manajemen marketing ya. Itu kan dia kadang di internal kemudian bermitra dengan eksternal. Itu kan harus ada monitor, pantauan. Itu memang sistem itu harus bisa membackup itu. Jadi kami dari pengalaman tanpa mereka merasa diawasi, tapi kita mencoba untuk membangun kesadaran dari dalam diri masing-masing marketing itu. Jadi kemudian profesionalisme. Dan ini juga sebenarnya tanpa ada hal yang lebih detail ya, seperti komunikasinya harus baik, harus bersinergi, harus berkolaborasi tim. Jadi ini ada tim, ada squad. Kemarin saya bikin squad untuk menghadapi COVID ya. Akhirnya kami ciptakan kreativitas Mubarok, R-nya apa, itu semuanya menyambung dengan itu tadi. Dengan COVID. Itu dibaca oleh publik publik, dan itu saya kirim ke beberapa narasumber kami yang sudah pernah ke sini, diapresiasi sangat luar biasa. Ya minimal bisa memotivasi. Jadi tidak menjadikan masyarakat itu pada akhirnya khawatir dengan COVID, gelisah, karena menurut Ibnu Khaldun sendiri gelisah, khawatir itu separuh dari penyakit kan begitu. Betul. Jadi SDM ini memang kan tidak hanya tadi ya kompetensinya yang kita, tapi juga kejiwaan, jadi ada spiritualitas yang kita bangun. Khusus Jadi base campnya itu base camp semangat saya banyak. Ada base camp Korwil ISQ, ISQ di sini juga ya. Sama dengan wakil rektor UMK. Kemudian ada macam-macam di sini. Deputi. Spesifik terkait dengan munculnya Museum Gus Jigan ini, Pak. Ini tidak lepas dari nanti akhirnya itu nyambung dengan konsep marketing. Ya. Nah, yang ketiga itu misi yang ketiga dari sisi marketing. Nah, itu bagaimana ya bisa memproduksi tapi nggak bisa jual kan? Sama. Dan sekarang itu memproduksi itu relatif mudah. Musika tinggal klik keluar kok. Yang susah yang susah itu bagaimana membangun kepercayaan konsumen. Link silaturahim. Betul. Nah, ini sebenarnya awalnya dari membangun sebuah museum. Kami hanya museum jenang. Awalnya museum jenang. Itu kami bagaimana mendokumentasikan tasakuran. Bentuk tasakur kami generasi ketiga memberikan apresiasi, kesyukuran pada Sang Khalik sekaligus pada generasi sebelumnya. Saya dokumentasikan. Ini loh perjalanan panjang Mubarok. Generasi pertama tradisional, bahannya ini peralatannya. Udah, itu aja. Awalnya itu. Tapi setelah jadi min hayu surah tasik di luar ekspektasi. Kolaborasi, kami hadirkan kurator Museum Internasional Indonesia. Itu diskusi terus membahas. Loh, jadinya kok seperti ini? Seperti tim kreatif kami Mas Saryono sama Mbah Dahlan. Yang Mbah Dahlan kan sepuh ya, bekerja tanpa komputer, tanpa gambar 3D. Bayangin nih, mitra yang jenengan yang bermitra itu bakal piye tanpa 3D yang betul. Itu. Karena kami percaya ini kan termasuk anggota komunitas seniman Kudus. Kebetulan saya sebagai penasehatnya sama Pak Raji Guntur di Paku. Jadi komunitas seniman Kudus di tahun 2003 bersama Pak Bupati yang dulu 2003 dilantik.
saya tahu kompetensinya dan juga kepercayaan. Udah mau kayak apa sesuai dengan diskusi kita apa, loh begitu jadi kok luar biasa seperti ini ya. Akhirnya saya mencoba untuk mengeksplor apa ya, muncul ide Gus Jika. Ya, ini nilai-nilai filosofi Kanjeng Sunan Kudus, Mbah Ja'far Shadiq, itu kan sampai kapanpun tidak akan pernah habis untuk dieksplor, digali nilai-nilai kearifan lokal. Sebenarnya jenis jenang sendiri itu kan ya tidak lepas dari sejarah perjalanan panjang. Iya. Iya, termasuk sebenarnya jenang itu kan juga tidak lepas dari cerita. Sejarah dulu saya jangkung dengan Mbah Sunan Kudus itu kan masuk diskusi itu, sehingga muncul apa namanya, pada itu kan ada debat siring pendapat ya, ada warga Kaliputu yang mancing, kemudian sebenarnya mati suri, tapi oleh Mbah Sunan Kudus itu belum mati, akhirnya memang hidup lagi. Begitu siuman nanti rejoning zaman warga desa Kaliputu dari jenang. Sekarang kan sehingga muncul banyak pengrajin pengusaha-pengusaha jenang ya. Memang hampir semuanya. Termasuk Cikal Bakasi ini Mbah. Juga dari Kaliputu harus. Mbah Putri saya dari Kaliputu. Mbah Putri dari Kaliputu bersuamikan Mbah Abdul di sini di sana. Akhirnya kami mencoba untuk nego beberapa aset di belakang showroom yang atasnya itu museum. Akhirnya kami eksekusi, kami beli. Terus kebetulan belakangnya itu ada aset kita. Akhirnya kita kembangkan. Saya mereno, dan masing-masing spot itu ada latar belakang ceritanya. Ya mungkin kalau pemirsa penasaran, nanti sebentar lagi kita akan kunjungi museum Gus Jigang ya yang ada di sebelah utara kantor ini. Ya mungkin terakhir Pak Hilmi, harapan ya mungkin tentu atensi dan perhatian pemerintah kan juga sudah sedemikian luar biasa ya, artinya mungkin fasilitas pameran, kemudian promosi dan lain-lain kan begitu. Harapan agar ini betul-betul menjadi ikon produk Kudus untuk dunia ini, supaya bisa memprotek keberadaan jenang sendiri itu. Seperti apa ikhtiar yang nanti akan dilakukan supaya jenang Mubarok ini terus menjadi ada di hati para konsumennya. Jadi ini memang kami awali dari bagaimana tagline yang membumi museum jenang sendiri. Kami kasih tagline Hasanah Kearifan Lokal Kudus, itu biar melekat. Betul. Jadi kaitannya dengan nanti museum jenang Mubarok. Nah, kemudian Gus Jigang, ya ini kami mencoba untuk bagaimana ini pesan Kudus sampai tersampaikan ke dunia. Nah, dari Kudus menyapa peradaban dunia. Itu kami dari tahun kelima museum Gus Jigang jenang Kudus dan wisata edukasi Gus Jigang. Setiap tahun kita peresmian, dan setiap tahun ceritanya beda-beda. Artinya ada penambahan destinasi ya. Yang paling menarik dari cerita Pilpres 01, 02 itu kan dari keluarga, komunitas, sama-sama alumni itu kan pertentangan kan sedang meruncing tahun 2012. Itu menjadi termasuk salah satu latar belakang bagaimana kami membuat ruangan untuk kebersamaan, untuk ukhuwah. Berarti ada ruang namanya trilogi ukhuwah. Luar biasa. Mulai dari ukhuwah Islamiyah, kemudian kebangsaan, watoniyahnya, terus ukhuwah Insaniyah. Jadi luar biasa. Nanti kita akan coba ke lokasi ya, bagaimana ada beberapa destinasi yang ada di sana tentu.
Terakhir Pak Hilmi, tentu ikhtiar lahiriah yang sudah dilakukan oleh generasi pertama, kedua, ketiga, bahkan generasi berikutnya, tentu ini kan tidak tidak jauh dari yang namanya mungkin keberkahan, artinya pangestu dari para sepuh dan lainnya. Memunculkan sebuah merek ini kan tidak asal, iya kan? Sedikit bisa diceritakan pada akhirnya Jenang 33 ini memiliki merek yang menjadi ikon Mubarok. Ini tentu tidak ujuk-ujuk ya, artinya bisa hasil istikharah, bisa komunikasi dengan para sepuh. Seperti apa Mas? Sebenarnya kita kan dari sisi marketing itu sangat terkait ya dengan merek, dengan diversifikasi mereknya sendiri. Karena kami ingin mencoba semua level ya, semua ini tercover oleh Mubarok. Sehingga kelas menengah, bawah, menengah, atas, termasuk merek. Merek pertama memang Mubarok yang pertengahan itu kami mencoba untuk kenalkan. Alhamdulillah merek Mubarok yang artinya dalam bahasa Arabnya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya, semoga menjadi berkah ya. Ini alhamdulillah pada saat Mbah Iyai Arwani Sugeng, masih Sugeng, tokoh ulama itu karismatik, itu memberikan berkah. Para Mubarok berkah. Sampai di sini oleh bapak saya. Mubarok berkah. Kemudian merek yang lain. Kalau saya mencoba untuk menghitung merek saat ini, saya lupa semua ya. Ada puluhan merek. Yang pada saat itu bukan, sekarang sudah di pasar. Oh, yang sudah di pasar ya. Mungkin karyawan sudah mencoba langsung menyebutkan semuanya. Mungkin masih mikir-mikir. Ada Wariso, ada Baginda, ada Semesta, Pantura. Yang terakhir apa? Cita Persada dan Asia Pasifik. Itu Asia Pasifik untuk global. Pada saat saya menciptakan, saya sendiri yang menciptakan merek Asia Pasifik, saya pesimis Mas. Asia Pasifik ini kan sudah dikenal dunia. Saya justru malah pesimis, pasti nggak diterima, nggak diterima untuk pendaftaran hakinya, nggak terima. Mungkin sudah dipakai sejenis, biasanya itu kan masuk kategori 30, kue termasuk jenang, dodol, itu masuk kategori 30 di haki. Saya pesimis, nggak apalah, sambil proses pendaftaran haki Jakarta kita mencoba trial di lab, kita punya lab sendiri, sambil kita perkenalkan di pasar, diterima. Begitu 2 tahun lebih sekian bulan turun, diterima tanpa catatan. Wah, saya bersyukur. Wah, ini alhamdulillah merek Asia Pasifik diterima tanpa catatan, boleh langsung. Ada beberapa merek, termasuk merek Baginda ditolak. Baginda ditolak, harus ada tambahan. Akhirnya kita tambah Baginda Raja, diterima. Ada Pantura. Jadi ada banyak merek yang saya lupa ini untuk cover segmentasi. Ya, disesuaikan dengan kelas ya. Kelas dan mungkin di mana kita ekspansinya. Kalau untuk dunia mungkin kita pakai yang lebih beken itu Asia Pasifik, strategi marketing. Jadi bisa tercover di semua semua segmentasi. Oke. Mungkin kan perilaku konsumen kan sesuai. Iya, sesuai dengan. Ya, mudah-mudahan mungkin ini bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia bahwa di Kudus yang notabene kota kecil, ini ada salah satu produk khas daerah Kudus ya, yang tentu syarat dengan sejarah, dan makanya mungkin sejarah proses perkembangan jenang ini nanti kita bisa ikuti di Museum Gus Jigang yang nanti sebentar lagi kita juga akan bisa ke sana. Terima kasih Mas Gaji Muhammad Hilmi sebagai owner
dari Mubarak Food Cipta Delisia. Mudah-mudahan mungkin bincang kita di siang ini bisa bermanfaat, dan doa kita bersama mudah-mudahan Mubarak Food akan terus berinovasi, terus berkarya untuk bangsa dan dari Kudus untuk dunia, kan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gus Digan, bagus akhlaknya, pinter ngaji dan pinter dagang.